Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang dengan perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
masuk surga. Umat Allah terkasih, perjuangan kita sebagai orang beriman adalah kita punya mimpi, punya harapan, dan dalam seluruh proses kehidupan kelak, ketika hidup ini berakhir, kita bersama-sama bisa masuk surga, memetik buah kesetiaan, buah kasih, buah iman, dan juga buah pengorbanan kita kepada Tuhan lewat sesama. Kalau saya boleh tanya, siapakah yang mau masuk surga? Semuanya pasti menjawab, iya, saya mau. Siapakah yang mau hidup bahagia? Semua akan menjawab, iya, saya mau hidup bahagia. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, siapakah yang mau hidup kaya? Semuanya mau. Sekali lagi, kita mau hidup menjadi orang yang kaya, kita mau juga ingin hidup bahagia, dan nanti ketika mati kita bisa masuk surga. Kan begitu ya, impian banyak orang itu kebanyakan begitu. Maka pertanyaan refleksi kritisnya adalah, apa yang salah sejatinya dalam diri orang yang tadi tergopoh-gopoh dan datang kepada Yesus sembari berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Setelah ditanya lebih lanjut oleh Yesus, orang yang tergopoh-gopoh ini yang mempunyai impian, harapan untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus sekali lagi memberikan sebuah pertanyaan refleksif. Mengapakah engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau yang mengetahui perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormati ayah ibumu. Itu sudah aku lakukan, guru. Oke, hebat betul ya orang ini, semuanya sudah dilakukan. Tetapi tidak cukup, belum cukup. Yesus mengatakan, hanya satu kekuranganmu, pergilah dan jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apa reaksi orang yang kaya ini? Dia begitu bersedih, dan bahkan tidak mengikhlaskan dirinya, harta kekayaannya untuk dijual dan dibagi-bagikan kepada orang yang kurang beruntung di dalam hidup. Maka Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku terkasih, lubang jarum itu adalah pintu yang sempit yang ada di dekat tembok ratapan di Yerusalem. Maka untuk bisa masuk ke sana, waktu itu para intel Israel itu dijadikan sebagai sarana untuk mengirim logistik ke benteng-benteng tempat di mana mereka tinggal. Maka ketika mereka mau masuk, mereka harus merunduk. Mereka harus merangkak dengan barang-barang yang mereka punya. Karena memang lorong itu sempit. Membawa badannya aja susah, apalagi harus membawa banyak barang. Saudaraku terkasih, sekali lagi apa yang salah dengan orang kaya ini? Jelas bahwa orang yang kaya ini adalah orang yang merasa saleh, merasa yang tahu bahwa dirinya akan masuk surga. Orang yang otaknya itu berisi tentang ayat-ayat kitab suci, tentang surga, lalu juga tentang hal-hal yang baik. Dan bahkan
apa yang diinstruksikan oleh Allah sendiri dalam kitab hukum Taurat, dia sudah alami dan lakukan. Apa yang kurang? Saudaraku terkasih, itu semua penting. Seperti halnya Ekaristi itu penting. Doa itu penting. Meditasi itu penting. Baca kitab suci itu penting. Menghafal ayat-ayat emas itu penting. Tetapi tidak cukup. Tidak berhenti pada hal yang seperti itu. Itu semua akan membawa kita untuk sampai kepada yang namanya kesalehan ritual. Kesalehan rohani. Tetapi harus semuanya itu membawa kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk sampai kepada yang namanya kesalehan ritual. Dan itulah yang kurang. Itulah yang tidak dimiliki oleh orang yang kaya tadi. Itulah yang dikritisi oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, jualah segala apa yang kau punya, lalu bagikan kepada orang miskin, lalu kembali lagi kemari dan ikutilah aku. Dan kau akan mendapatkan harta surgawi. Apa yang terjadi? Itu tidak ia lakukan. Maka jelaslah bahwa orang-orang yang seperti ini tentu walaupun sudah punya mimpi akan mengalami kesulitan untuk sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Umat Allah yang terkasih, pesannya jelas bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus merunduk. Kita harus merendahkan hati. Kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan sendiri. Kita harus memiliki kepekaan, kepedulian, sikap solider, rela mau berbagi, rela mau memberi apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai tanda ungkapan iman kita, cinta kita, ketaatan, ketakwaan kita kepada Dia. Dan juga sebagai ungkapan apa yang telah kita hayati, firman Allah yang sudah kita resapi, itu kita wujudkan dalam sikap tindakan yang nyata. Maka ketika kita melihat duka derita orang lain, kecemasan, kepiluan itu juga menjadi duka derita, kecemasan, dan juga menjadi harapan kita semua. Kita diminta untuk bagaimana mengulurkan tangan. Kita juga diminta untuk bagaimana merasa senasib, sepenanggungan. Kita juga diharapkan untuk menjadi sehati, sepikir, dan melaksanakan aktivitas karya kemanusiaan yang nyata. Itulah yang harus kita lakukan. Maka kita diharapkan jangan sampai merasa puas bahwa kita sudah melakukan tindakan secara spiritual, tetapi kurang tindakan sosial. Maka Yesus sendiri pernah mengatakan, apa yang kau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu engkau lakukan buat aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Dan itu aksi nyata, wujud kesalehan sosial sebagai buah dari kelahiran, kesalehan ritual. Kemudian pesan yang kedua yang juga dapat kita tangkap adalah kesalehan ritual ini yang kita peroleh dari aktivitas hidup rohani, ini harus terus-menerus mampu melahirkan sikap hati kita yang lebih peka dan tajam. Mampu melihat orang lain itu dengan mata belas kasih Tuhan. Mampu melihat dan memperlakukan orang lain itu sebagai sahabat dan saudara dalam kehidupan. Dan kita juga dipanggil untuk mampu bukan hanya memandang orang lain sebagai saudara dan sahabat, tetapi kita harus mampu menjadi sahabat dan saudara bagi yang lain. Inilah yang harus kita lakukan sebagai buah dari kesalehan ritual itu. Muncul lahir kesalehan sosial. Selain daripada itu, ini yang ketiga, menurut saya penting juga, untuk bisa masuk ke sana, kita harus mampu membiarkan diri kita dibimbing oleh roh kebijaksanaan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan.
dan sekaligus belajar lepas bebas terhadap apa yang kita punya. Kekeliruan orang kaya bukan karena kekayaannya yang ia punya, tetapi karena disposisi atau sikap hati dalam memandang kekayaan yang diberikan Allah kepada dirinya. Harusnya semakin banyak berkat, semakin kaya, semakin banyak fasilitas, semakin banyak kemudahan, hidupnya harus semakin menjadi solider. Hidupnya harus semakin mampu menjadi tanda berkat cinta Tuhan untuk banyak orang. Dan apa yang ia punya, semakin banyak orang yang bisa ditolong untuk mengalami damai sejahtera, untuk boleh mengalami kasih Tuhan, untuk boleh mengalami lawatan, kunjungan, sentuhan kasih Tuhan yang nyata. Itu, maka dari itu, kritik Yesus untuk kita, mari kita belajar untuk berani bersikap lepas bebas. Menjadikan apa yang Tuhan berikan itu sebagai anugerah yang harus kita nikmati, kita syukuri, kita hidupi, dan sekaligus kita bagi rasakan kepada yang lain. Dengan demikian, harta, kekayaan, fasilitas, kemudahan bukan menjadi mamon, tetapi menjadi berkat, mempermudah perjalanan kita untuk menuju yang namanya surga. Mari kita menjadikan apa yang diberikan Allah sebagai anugerah, dan mari kita bersama-sama untuk menggunakan secara baik. Kita tidak membiarkan diri dikendalikan, dikuasai oleh mamon, harta kekayaan, pangkat, dan sebagainya, tetapi kita berjuang untuk mengendalikan, memanfaatkan seoptimal mungkin demi kemuliaan Allah, demi kesejahteraan banyak orang, dan juga demi kelangsungan hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.